kalau ada orang yang beranggapan bahwa toilet adalah tempat penginspirasi terbesar, bagi saya sedih adalah inspirasi kedua setelah toilet. Ini luar biasa. Artinya sedih itu merupakan bahan pokok untuk menginspirasi berusaha menjadi semangat dalam kesempatan ini saya sedang berbincang dengan pria yang sering sekali mengupload konten puisi yang sedih, dan itu puisi yang tersedih di dunia, begitu kira-kira. Dan pertama-tama yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu, kamu kan juga konten kreator ya? Bisa, iya, tapi masih mulai. Oh, masih mulai. Tetapi punya YouTube ya? Ada. Subscribernya berapa? Subscribernya masih dirahasiakan sampai saat ini. Subscribernya masih dirahasiakan. Dan kontennya adalah konten dunia sastra, puisi. Konten dunia sastra. Berarti di situ ada kehidupan sastra di situ. Karena dunia itu kan kehidupan. Berarti kontennya puisi. Oke. Dan saya lihat itu di puisi-puisinya itu adalah konten-konten yang sedih sekali. Gitu. Jadi apakah kesedihan itu dibuat-buat atau serius? Tentu yang tahu adalah si pembuat puisi, begitu kan. Tetapi tidak hanya membuat puisi di situ ya, tapi ada puisi orang lain yang ada puisi orang lain juga, karena memang di laman itu memang kalau orang lain kadang juga karena juga nimbrung di sana, berarti saya juga nanya juga puisi apa yang mau dibawakan begitu. Jadi kadang ada puisi orang lain juga. Tapi yang membawakan puisinya adalah kamu itu ya? Ya. Oke. Nah, kenapa sajak-sajak yang dibawakan dalam konten di situ adalah puisi-puisi yang sedih begitu? Pertama sih sebenarnya nggak sedih sih, nggak sedih banget. Cuma kalau memang secara mayoritas orang yang alhamdulillah barangkali mengikuti konten-konten saya mengira itu adalah banyak puisi yang sedih, ya karena memang sebenarnya hanya mewakili rasa saja sih. Mewakili rasa ya, dalam artian bukan rasa saya yang kemudian saya pegang, tapi rasa yang saya amati di sekitar itu. Barangkali ada rasa seseorang yang tidak tersampaikan, saya bisa mewakilinya begitu. Ini berat ini. Ini soal rasa ini berat sekali ini. Jadi ada rasa yang tidak tersampaikan kepada orang lain, maka 1000 jejak ini menjadi media untuk menyampaikan rasa sedih itu. Semoga aja begitu. Tapi tidak dibayar rasa kesedihannya itu oleh orang yang tak tersampaikan tadi begitu. Tidak begitu. Ini apa ya? Kalau kan banyak orang yang terzalimi itu kan, banyak orang yang bungkam dan sebagainya, takut hanya melihat dari air mata misalnya, tapi saya mencoba untuk mewakili itu. Makanya di kolom komentar bahkan ada yang chat pribadi ke saya, ini kok saya banget gitu. Ada yang banyak yang bilang begitu, ini kok saya banget ya. Ada yang bilang terima kasih gitu. Ada yang semacamnya seperti itu. Itu kan berarti saya bersyukur gitu bisa mewakili hati-hati yang terpatahkan oleh rasa dan waktu yang tidak bisa diungkapkan begitu. Jadi memang YouTube ini gitu kan, profesi YouTuber ini jangan sampai hanya disalahartikan sebagai profesi yang mencari subscriber saja ya. Tetapi memang adalah media yang bisa menyambungkan kepatahan-kepatahan begitu kan. Bisa. Agar orang bisa meramu apa masa depannya kelak begitu kan, dan menuangkan kepatah-patahannya begitu. Tetapi kenapa kemudian mau begitu untuk memediakan kesedihan-kesedihan? Artinya kesedihan itu kan kalau dipikir akan mengundang orang, kalau mendengar puisi sedih, orang yang mendengarnya sedih, terinspirasi untuk sedih gitu kan. Iya. Awal mulanya begini sih. Memang pertama memang berasal dari hobi. Sedih ya? Sedih itu hobi ya? Sedih itu hobi bagi saya, karena memang kalau ada orang yang beranggapan bahwa toilet adalah tempat penginspirasi terbesar, bagi saya sedih adalah inspirasi kedua setelah toilet untuk kemudian memunculkan ide-ide cemerlang semacam itu. Ini luar biasa ini. Artinya sedih itu merupakan bahan pokok untuk bisa menginspirasi banyak orang. Berusaha mencari kesempatan dalam kesempitan. Bukan dalam kesedihan. Bukan. Sedih dalam artian sempit kan bagi seorang kan, makanya kalau sedih itu orang banyak yang pengen bunuh diri, pengen kemudian frustasi dan lain sebagainya. Tapi saya menganggap bahwa kesedihan adalah hal momentum, cara Tuhan untuk kemudian kita mengapresiasikan rasa sebanyak-banyaknya sebenarnya. Bersyukur dengan cara yang lain. Awalnya mulai saya begitu sih, kemudian menyampaikan hal yang semacam itu. Yang kedua, saya juga melihat beberapa fenomena di sekitar saya ya, walaupun tidak banyak yang saya lihat, tapi dari beberapa hasil curhatan, bahkan dari beberapa hasil saya lihat di sekitar, bahwa memang
teman-teman itu banyak sekali yang yaitu ada rasa yang kemudian tidak tersampaikan sih sebenarnya. Jadi saya mencoba untuk menyampaikan itu. Setelah kemudian ada teman-teman yang bersedih hati, disampaikanlah melalui YouTube itu. Apa respon mereka setelah itu disampaikan begitu? Kalau bicara respon sih sebenarnya saya cerita dari awal dulu. Puisi saya itu kalau di YouTube yang saya tampilkan, kalau yang ada di YouTube saya itu kebanyakan, kalau puisi yang karya saya sendiri itu adalah kebanyakan berbahasa Madura. Berbahasa Madura. Iya, kebanyakan berbahasa Madura, dan kemudian saya coba untuk kemudian representasikan dengan hal yang sedih-sedih. Kalau kakak bilang bahwa itu adalah hal yang sedih. Bicara respon, sebenarnya saya pertama ingin mencoba untuk kemudian bahwa di Madura memang tidak ada hal yang baper. Di Madura tidak ada hal yang kemudian seromantis, tapi Madura juga mampu untuk kemudian mewakili rasa-rasa yang kemudian hari ini menjadi dibucinkan oleh generasi-generasi hari ini gitu. Saya mencoba hal itu gitu. Jadi Madura juga mengenal kebucinan begitu gitu. Iya, saya mencoba itu gitu. Kalau bisa disampaikan melalui bahasa Madura. Iya, kalau di bahasa Indonesia kan kita kenal ada Bang Firza yang kemudian seringkali mewakili rasa. Firza tapi Basari. Barangkali di Madura juga ada yang semacam itu gitu. Oke, 1000 jejak itulah yang nanti akan merepresentasikan sosok lain dari Firza Basari di Madura begitu. Itu yang diinginkan. Semoga aja begitu. Oke. Dan ini memang menarik, diskursus kesedihan itu memang menarik. Orang mengeja bahwa kesedihan itu adalah malapetaka. Tetapi bagi kamu kesedihan itu adalah perayaan untuk merangkai kata begitu. Kira-kira begitu ya? Iya, bisa. Dan sampai hari ini YouTube itu sudah berapa tahun dibangun? Awal mulanya sih sebenarnya saya tidak ingin membangun YouTube sebenarnya. Awal mulanya. Bagi saya YouTube itu adalah karena itu adalah galeri kedua setelah HP saya, karena memang hari ini HP saya kan terbatas RAM dan memori gitu. Jadi sebagai penyimpanan yang abadi saya letakkan di laman YouTube gitu. Tapi karena memang banyak beberapa respon positif yang kemudian melalui kolom komentar, chat pribadi dan sebagainya, saya mencoba untuk kemudian mengembangkan itu sebenarnya. Jadi memori kedua begitu ya. Iya. Jadi kalau Pram pernah berkata, ketika kamu ingin abadi, bekerjalah dalam dunia tulis menulis gitu kan. Sekarang berbeda, ketika kamu ingin abadi, bekerjalah kamu di dunia YouTube. Iya. Asal bukan cuan ya orientasi utamanya. Tapi memang penyimpanan hari ini begitu. Kalau orientasinya adalah bekerja keabadian kata Pram itu, kita bisa menyimpannya di dunia YouTube juga. Karena di YouTube itu juga tidak hilang memorinya kan. Iya. Menulis di Facebook juga tidak hilang, bahkan diingatkan memori-memori itu 7 tahun silam, 6 tahun silam dan seterusnya begitu. Dan itu berarti berawal dari tadi tidak ingin membuat YouTube ya, tetapi kemudian terbawa. Dan saya lihat memang di kanal YouTube kamu itu dulunya juga kamu nyanyi. Sebenarnya begini, kalau makanya ada di kanal YouTube yang berbeda gitu. Ada bukan di 1000 jejak, ada kanal YouTube yang mengatasnamakan diri saya pribadi gitu. Lah awal mulanya YouTube karena memang dulu saya suka sering juga ikut event-event dan lain sebagainya gitu. Menyanyi kan. juga ya. Iya, ada event parodi dan lain sebagainya. Jadi saya ikut melalui akun YouTube itu gitu. Tapi hari ini karena memang di 1000 jejak mungkin ada beberapa konten yang memang hanya 1-2 saja konten yang tidak terisi tentang puisi gitu, tentang sastra itu. Yang lainnya sudah berisi tentang artinya lebih akhir-akhir ini lebih konsisten untuk membuat konten puisi begitu kan. Ya. Artinya kalau sudah konsisten berarti menemukan kenyamanan berarti. Selain sebagai media untuk merayakan kesedihan tadi, kalau yang kamu rasakan pribadi gitu, apa gitu? Menyampaikan puisi sedih itu ke masyarakat. Anggaplah kalau mau disebut subscriber itu masyarakat, yang menonton viewernya juga masyarakat. Artinya kepuasan kamu sebagai orang yang melantunkan puisi di situ apa? Untuk kamu pribadi, bukan untuk karena saya di chat tidak, tetapi karena unsur kepuasan pribadi misalnya. Saya begini, dengan adanya hal konsisten saya dapat membuat buat puisi di konten-konten YouTube itu, saya jadi punya deadline tersendiri gitu. Saya jadi punya deadline bahwa seakan-akan orang yang kemudian saya jumpai, peristiwa yang saya jumpai, walaupun tidak berpapasan langsung dengan saya menganggap bahwa ini adalah PR besar untuk kemudian saya sampaikan lewat tulisan saya gitu, lewat tulisan saya yang kemudian barangkali saya sendiri yang membacanya atau orang lain gitu. Dan di YouTube kan begitu. Iya. Deadline-nya berapa hari itu? Deadline-nya berapa hari ya? Kalau update di YouTube hari ini 2 hari sekali masih. Kalau di YouTube 2 hari sekali.
Tapi kalau misalkan representasi deadline karya, saya memang setiap hari memang harus ada hasil tulisan yang kemudian dari hasil fenomena yang saya lihat gitu. Dan sampai hari ini YouTube-nya kan belum monetisasi ya, belum ya? Belum. Ya sama berarti dengan podcast mahasiswa ini. Jadi kita ini ternyata ya sama-sama seorang YouTuber gitu. Kalau dipikir-pikir YouTuber ya kita YouTuber karena bergelut dengan dunia YouTube. Tetapi kalau mau disebut kita YouTuber murni tentu tidak ya. Iya. Karena kita hanya menggunakan YouTube sebagai media, bukan YouTube sebagai YouTube kan begitu. Iya kan? Gitu. Tapi YouTube sebagai media dan menggeluti itu harapan terbesarnya apa ketika kemudian bisa merangkul kesedihan itu? Apakah memang tadi karena berfigur ke Firsa Besari apakah akan menempuh sosok menjadi Firsa Besari yang kedua atau KW berapa begitu? Atau YouTuber begitu yang juga tujuannya orientasinya untuk tadi pencarian materi gitu. Mulainya begini. Orientasi saya sebenarnya dan semoga konsisten ya karena memang saya anggap bahwa setiap perkataan adalah sebagian doa kan begitu. Saya ingin melihat Madura hari ini yang kemudian kalau diiming-imingkan saya masih teringat dengan yang dikatakan oleh Dr. Komaruzzaman itu dosen Bandung itu di STKP 2016 silam. Beliau mengatakan bahwa saya datang ke Madura hari ini tidak sama datang ke Madura di 10 tahun yang kemarin gitu. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di Madura. Salah satunya adalah bahasa yang dimiliki oleh Madura. Saya yakin, saya curiga bahwa 10 tahun yang akan datang Madura akan hilang lahap bahasanya seperti apa yang saya curigai yang saya khawatirkan di Bandung di daerahnya gitu. Hari ini di Bandung sudah tidak ada bahasa daerah. Lah hari ini saya mencoba untuk kemudian masuk pada dunia sastra yang kemudian melibatkan bahasa Madura di dalamnya gitu. Jadi sehingga dengan cara memelihara sih sebenarnya memelihara bahasa melalui dunia sastra sebenarnya. Oke, jadi artinya banyak sekali orientasi yang diinginkan gitu, termasuk melestarikan bahasa Madura begitu kan. Dan ini tentu sangat menarik. Jadi tadi orientasinya bahasa Madura, sosok Firsa Besari juga iya. Merangkul pasukan-pasukan yang sedih juga iya begitu kan. Merangkul patahan-patahan yang Jadi intinya saya tertarik sekali ketika kemudian ada proses mentransformasikan kesedihan menjadi wujud lain begitu kan. Artinya tadi yang kamu singgung orang sedih cenderung bunuh diri. Tetapi ya kalau generasinya Didi Kempot itu kan kita sedih kita jogetin saja gitu. Tapi kalau kayak kamu sedih kita 1000 jejakkan saja gitu kan kira-kira. Oke. Jadi sebagai YouTuber yang sama-sama bergelut masih belum monetisasi kayak ada semacam orientasi monetisasi. Oke, tapi ya mungkin ya obsesi terbesar YouTube sebagai YouTube tentu monetisasi. Kita sebagai orang yang menggunakan YouTube, saya yakin teman-teman yang juga menjadikan YouTube sebagai media, orientasi YouTube sebagai YouTube monetisasi gitu kan. Orientasi YouTube sebagai media ya kita bisa membuka pikiran gitu kan, berdiskusi seperti ini. Dan saya sekarang ingin terakhir ini saya ingin meminta 1000 Jejak ini, pemilik akun 1000 Jejak untuk membacakan satu puisinya yang paling sedih di dunia begitu. Kalau saya diminta membacakan puisi sebenarnya saya nggak jago baca puisi sih. Cuma kalau bicara persoalan rasa sih sebenarnya saya lebih suka rasa yang kemudian walaupun tidak saya alami itu berusaha untuk kemudian saya berada di dalam rasa itu gitu. Saya berusaha berada di dalam rasa itu. Jadi sebenarnya kalau bicara baca puisi saya nggak bisa baca puisi itu. Makanya kalau dilihat dari beberapa prestasi ya karena memang saya nggak ada juara baca puisi sama sekali gitu. Oke. Tapi persoalannya bukan kita tidak sebagai dewan juri ya yang perlu melakukan penilaian terhadap pembacaan puisi. Cuman saya kemarin pernah selalu menyimak puisi-puisi. Salah satu puisi yang tersedia itu adalah puisi yang pernah saya repost lagi ke WhatsApp kamu waktu itu. Oke, ini ada puisi saya yang saya tulis di Sumeneb tanggal 17 April yang lalu. Puisi ini saya tulis berdasarkan pertama ada beberapa alasan sebenarnya. Pertama karena memang ada beberapa salah satu teman saya yang
curhat, nggak tahu curhat ke saya kenapa, padahal dia curhat terkait tentang hubungannya di ini cowok apa cewek nih? Cowok. Oh, tak kirain cewek. Ya. Takut kalau cewek yang curhat takut dia minta perhatian begitu. Nah, Okay. Cowok yang curhat ke saya ya cerita ke saya terkait dengan hubungannya gitu, karena memang dia punya tunangan dan lain sebagainya, dan itu salah satu alasan saya. Yang kemudian alasan yang kedua, sehingga judul ini saya kasih benih juduh. Ya, alasan yang kedua karena memang beberapa hal yang kemudian hari ini menganggap bahwa satu hal yang kemudian sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dikembalikan pada hal-hal yang negatif, lebih baik diarahkan pada yang bukan jodoh aja sih, begitu aja sih, daripada diarahkan pada dia memang nggak baik bagi saya misalkan, atau kemudian dia terlalu sombong misalkan, bagi saya nggak cocok. Lebih baik dilarikan ke yang pojok aja gitu, benih judo aja gitu, sehingga kita lebih kepada cari jalannya masing-masing gitu. Yang namanya bukan jodoh ya kita cari jalannya masing-masing begitu. Dilarikan ke pojok ya. Tuhan jadi beberapa di pojok berarti. Jadi beberapa alasan itu yang kemudian memunculkan tulisan ini gitu. Saya bacakan ya. Judulnya benih judo. Benih judo. Kayak film ini. Yang sering viral gini kan. Dan sudah dibahas di podcast mahasiswa kayaknya. Benih judo. Assalamualaikum lek. Cek tak kerjat ya. Corakna sengkok ben-bekna cukup gendina beuy. Sengkok saporana benih keng tak ajo ngaki. Keng lareng sepona bekna cek tak endekna ka sengkok. Ben sengkok cet ko tunga koy. Cek kabarina sengkok lai ngak ria. Cet lakar jauh dari kesempurnaan bila ibun dingaki ben kau di na bekna. Mun acaca tarisna rasana sengkok lebih dalam ketimbang bekna. Setahun benteng sengkok setak buk adentos. Selana la eka oleh pas ko turide ngalepas bekna. Sek jet singkok lebih sara lo kana, tapi epa berema apole cek ride na puna be na corak letak kening Arab tina pasaper ben singkok kun bisa narema samuke siko besa maleke atina singkok ben bekna keris odi pola cet etoles kentaretan bene kaangkui apolong odi apolong bental. Sumenep 17 April 2021. Luar biasa kesedihannya ini. Oke, itu ya. Dan ini sudah tayang di YouTube 1000 jejak sih. Okay. Dan yang paling menginspirasi karena ini merupakan sesi terakhir ya dari segmen bincang-bincang dengan pria tersedih di Madura ini. Bukan tersedih sih sebenarnya. Saya juga sering banyak tersenyum ini. Senyum dalam kesedihan. Jadi ketika nulis puisi yang sedih itu suasananya lagi apa waktu itu? Apa sedang sendiri, sedang tidur di kamar, atau sedang menyendiri kemana begitu? Itu sih kalau persoalan itu kan semua orang punya cara masing-masing sih. Ada yang artinya nggak harus orang yang kemudian mulai puisi dengan nuansa sedih dia harus berada sendiri. Itu sebenarnya bagi saya perspektif sendiri. Tapi kalau saya pribadi, saya baru bisa untuk kemudian menulis puisi itu ketika memang saya dipertemukan dengan masalah itu gitu, dipertemukan dengan fenomena itu. Jadi kalau misalkan saya tidak ada melihat fenomena itu baik yang terjadi pada saya atau kemudian dari orang lain, kemudian saya merepresentasikan sebuah tulisan, bagi saya nggak ngena rasanya gitu. Jadi saya harus tahu dulu masalahnya apa, kemudian latar belakangnya seperti apa, baru kemudian saya bisa nulis itu gitu. Jadi alurnya harus benar-benar itu bisa mengantarkan kamu bisa mendalami kesedihan itu sendiri. Setidaknya harus ada riset kecil-kecilan lah. Oke. Jadi begitu kira-kira teman-teman yang menyimak podcast ini, tentu pesan saya teman-teman yang sedang sedih, mengalami kesedihan, bisa berkomentar nanti saya berikan scan gambar YouTube 1000 Jejak ini. Teman-teman bisa komentar di sana. Kalau ada kesedihan-kesedihan dicurhatkan dulu. Siapa tahu nanti bisa dipuisikan gitu. Oke, mungkin cuma itu. Kembali lagi di podcast mahasiswa di pertemuan.